22,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Inspirasi. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat pagi dan terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten untuk dialog di pagi hari ini, hari Kamis 24 Juli 2025. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda dengan tema Bantuan Pangan KPM Kabupaten Lebak 2025. Kita akan bahas bersama Bapak Benu Dwiana, ini selaku Kepala Bidang Distribusi dan Sumber Daya Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak. Pendengar, sudah tersambung juga bersama kami melalui sambungan telepon Bapak Benu. Kita sapa terlebih dahulu, pendengar. Selamat pagi Pak Benu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Benu hari ini insya Allah? Alhamdulillah baik Bu, luar biasa baik. Alhamdulillah, luar biasa baik ya Pak ya. Cukup cerah hari ini ya Pak ya. Alhamdulillah Bu, cerah sekali. Baik, Pak Benu, ini kita akan berbincang mengenai bantuan pangan KPM Kabupaten Lebak 2025. Dan ini juga mungkin berdasarkan informasi yang kami terima, pemerintah kembali menggulirkan program bantuan pangan nasional ataupun Bapanas. Ini berupa beras kepada jutaan keluarga penerima manfaat ataupun KPM di seluruh Indonesia ya Pak ya. Kemudian untuk Kabupaten Lebak sendiri ini tercatat ada sebanyak 128.354 KPM ini akan menerima bantuan ini. Dengan total volume beras mencapai lebih dari 47.000 ton begitu ya Pak? Betul Bu. Baik, tapi mungkin bisa disampaikan dulu kepada pendengar RRI Pak untuk sebenarnya apa sih Pak latar belakang utama dari program bantuan pangan dan untuk keluarga penerima manfaat ini di Kabupaten Lebak tahun 2025 tuh seperti apa begitu Pak? Oh iya, siap. Terima kasih Bu waktunya. Jadi untuk kegiatan bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional untuk bulan Juni dan Juli ini sebenarnya sudah direncanakan dari awal tahun 2025 seperti yang kita ketahui. Tapi karena ada kegiatan serap gabah petani yang dari Presiden RI itu yang bulan Januari, sehingga kegiatan ini ditunda sampai pada saat itu bulan Januari sampai batas waktu tidak ditentukan. Tapi akhir Mei kemarin kita sudah mendapatkan instruksi untuk penyaluran bantuan untuk 2 bulan Juli tahun 2025. Gitu Bu. Latar belakang untuk penyaluran ini yang pertama adalah menjaga daya beli masyarakat dan terus stabilisasi ekonomi dan pengentasan daerah rawan pangan serta pengendalian inflasi. Itu aja Bu sebenarnya mah intinya pemerintah ingin menjaga perekonomian kita tetap stabil. Berarti memang ini adalah program dari pemerintah pusat sendiri begitu ya Pak ya? Betul. Iya. Baik, tapi Pak siapa saja sih yang menjadi sasaran dari bantuan pangan ini Pak? Apakah ada kriteria khusus penerimanya begitu Pak? Oh baik Bu, untuk data penerima bantuan tahun 2025 yang sekarang ini kita bersumber datanya berbeda dengan penerima bantuan yang tahun 2024 Bu. Jadi untuk tahun 2024 kita menggunakan data P3KE dari Kemenko PMK,
Sedangkan untuk tahun 2025 ini kita menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN dari Kementerian Sosial, Bu. Jadi mungkin di dalam pelaksanaannya sudah pasti ada pengurangan jumlah penerima bantuan pangan. Kalau kita nyebutnya PBP, Bu, penerima bantuan pangan. Jadi bukan KPM, tapi kita sebut PBP, penerima bantuan pangan. Sehingga dari seperti yang kita ketahui, dari jumlah bantuan 2024 itu sekitar 21 juta untuk nasional. Sedangkan untuk 2025 itu sekitar 16 juta. Jadi sudah pasti semua secara nasional pasti akan berkurang. Nah, untuk Kabupaten Lebak sendiri kita tahun 2024 kita mendapatkan 171.124 TBP. Dan 2025 kita mendapatkan 128.354 TBP, sehingga ada kesenjangan sekitar 48 ribuan sekian, Bu, ya. Nah, itu menjadi polemik juga tersendiri di kemungkinan ada polemik yang ada di bawah gitu, Bu. Nah, kemudian apa Pak yang mengakibatkan ini ada kesenjangan total begitu ya Pak ya? Karena data P3KE dan data DTSN ini kita kriteria indikator untuk penerima bantuan pangan sendiri dari pusat itu ada berbeda penilaiannya, Bu, dari Kemenko PMK dan Kemensos. Jadi sehingga yang kami terima sekarang adalah data SN, data tunggal sosial ekonomi nasional yang sudah terupdate terbaru, dan Bappenas sudah meminta data tersebut ke Kementerian Sosial di pusat, sehingga ya untuk tahun 2025 muncullah angka 16 juta sekian. Oke, berarti memang ada perbedaan kriteria begitu ya Pak ya? Betul. Dari data yang tadi sudah disampaikan begitu. Nah, kemudian Pak, ini apa saja jenis bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat? Apakah dalam bentuk bahan pangan langsung atau lainnya? Untuk bantuan pangan sendiri sama, Bu, dengan yang tahun 2024. 1 bulan penyaluran itu kita mendapatkan satu PBP penerima bantuan pangan itu mendapat 10 kilo beras. Dan sehingga pada saat ini masyarakat sebagai yang target PBP-nya itu mendapatkan 20 kilo beras untuk 2 bulan 1 kali penyaluran, Bu. Jadi penyalurannya tidak 2 kali, tapi penyalurannya disatukan dalam 1 bulan. Oke, disatukan dalam 1 bulan, tapi untuk 1 tahun penyaluran begitu Pak Benu? Untuk kalau berbicara 1 tahun penyaluran saya juga belum berani bilang, Bu, sebab kita masih dalam pertengahan tahun ya. Kemungkinan ke depan ada bantuan pangan lagi, kita masih menunggu keputusan dari pemerintah. Oke, berarti sejauh ini dalam 1 kali penyaluran begitu ya Pak, ini untuk 2 bulan dan langsung diberikan di 1 bulan itu begitu ya Pak? Betul, Bu, ya. Oke. Dan sejauh ini Pak, bagaimana mekanisme untuk distribusi bantuan pangan ini dilakukan di lapangan, Pak Benu? Seperti apa mungkin mekanismenya? Ya, mekanisme bantuan pangan 2025 yang sekarang kan sudah ada petunjuk teknisnya yang dari Bappenas, dan kita sudah berkoordinasi dengan Bulog sebagai penyedia dan transporter untuk penyaluran bantuan ini. Ada perbedaan dari tahun 2024 dengan 2025 ini. Kalau 2024 itu terakhir kita menggunakan transporter dari PT Pos Indonesia. Sedangkan untuk yang sekarang kita menggunakan PT JPL. Itu anak perusahaannya Bulog yang melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan sampai ke titik bagi. Nah, untuk teknis penyalurannya hampir sama, Mbak, dengan dari PT Pos dengan kita hampir sama. Kita menggunakan aplikasi, Bulog juga menggunakan aplikasi untuk penyaluran bantuannya, sehingga menggunakan QR code, jadi tidak ada tertukar yang sama yang lainnya. Berarti sudah termasuk digitalisasi begitu ya Pak, untuk penyaluran tadi menggunakan QR code begitu ya Pak ya? Betul, Mbak. Jadi sudah QR code, terus menggunakan geotag juga.
langsung online pada saat itu dan langsung difotokan, di foto itu terdapat geotag dan ada QR code-nya. Berarti langsung disalurkan dari rumah ke rumah begitu Pak? Penerima bantuan pangan mengambil langsung ke titik bagi, biasanya di kantor desa, iya. Oke. Nah, tadi kan selain bekerja sama dengan Bulog begitu ya Pak ya, dan juga PT JPL tadi anak perusahaan Bulog, apakah ada kerjasama dengan pihak lain lagi Pak, misalnya dari swasta sendiri dalam pelaksanaan program ini? Untuk pihak lain kita menggandeng teman-teman TKSK, Kementerian dari Dinas Sosial ya, untuk membantu penyaluran bantuan ini. Untuk pihak ketiga swasta dan sebagainya kita karena ini sudah merupakan perintah dari pusat ya untuk melaksanakan kegiatan ini, kita menggandeng teman-teman TKSK, menggandeng rekan-rekan Polri, TNI untuk penyaluran bantuan ini supaya tidak ada percikan-percikan yang mungkin timbul karena ada perbedaan data dari tahun 2024 ke tahun 2025, Bu. Oke, berarti memang lebih ketat begitu ya Pak ya? Oh iya Bu. Baik, sejauh ini Pak, apakah sudah ada evaluasi terhadap program bantuan pangan yang dilaksanakan mungkin di tahun-tahun sebelumnya? Seperti apa evaluasinya Pak mungkin? Oh iya, bantuan pangan kita evaluasi yang mungkin kalau yang 2025 kita sedang on proses Bu ya, sedang ongoing. Kalau 2024, kalau kami melihat dari sisi Dinas Ketahanan Pangan sendiri itu sangat membantu masyarakat sendiri. Terus pengendalian inflasi sangat berpengaruh dan menjaga daya beli masyarakat juga bisa terbantu masyarakat dengan bantuan pangan ini, Bu. Jadi memang kalau inginnya kami dari dinas sendiri dan dari kabupaten sendiri ya inginnya setiap bulan itu ada bantuan pangan supaya bisa terjaga daya beli masyarakatnya dan inflasi juga tidak terlalu tinggi. Oke, baik. Berarti memang ini sangat membantu untuk pengendalian inflasi sendiri di Kabupaten Lebak begitu ya Pak? Betul. Tapi Pak Benu, apakah program ini juga berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan atau kerawanan pangan di Lebak sendiri Pak? Secara signifikan mungkin tidak akan terlalu terasa, tetapi secara perputaran ekonomi itu akan membantu masyarakat dalam membelanjakan ya, pada saat mereka harusnya membeli beras tapi uangnya itu ternyata disimpan untuk kegiatan lain dan mereka mendapat bantuan beras, jadi uang untuk belanja beras dari keluarga tersebut bisa dipergunakan untuk hal-hal lain. Apalagi sekarang Juni-Juli kita sudah memasuki masa masuk sekolah ya. Masa masuk sekolah itu sudah memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk masyarakat. Gitu, Bu. Oke, baik. Kemudian Pak, sejauh ini apa saja tantangan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dalam distribusi bantuan pangan selama ini, Pak? Tantangannya dinamika kegiatan masih banyak, Bu. Alhamdulillah kita bisa mengantisipasinya dari pertama kita sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan TNI Polri dan TKSK di lapangan untuk meminimalisir tuh percikan-percikan kalau misalnya ada kegiatan masyarakat yang mempertanyakan pada saat tahun kemarin mereka dapat, tahun ini nggak dapat, kita jadi banyak lebih pendekatan lebih edukatif aja Bu ke masyarakat. Kalau masyarakat juga sekarang sudah pada cerdas Bu dan bisa menerima kalau pada saat kita memberikan edukatif yang positif. Berarti ada pendekatan tersendiri begitu ya Pak? Betul Bu. Iya. Baik. Memang tantangannya sejauh ini mungkin meminimalisir tadi percikan ataupun gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat ya Pak ya? Ya betul Bu. Iya. Kadang mungkin saling adu otot gitu ya Pak? Wah banyak sekali Bu. apalagi Kabupaten Lebak kita cenderung keras Bu ya masyarakatnya pada saat menerima bantuan seperti itu ya biasa ya mendapatkan, ternyata tahun ini tidak mendapatkan ya ada ketidakpuasan. Nah mungkin yang seperti itu jadinya. Nah kemudian sejauh ini Pak Benu mungkin bagaimana cara mengatasi kendala distribusi ke wilayah-wilayah terpencil begitu Pak atau yang rawan bencana Pak? Oh iya,
terakhir kami koordinasi dengan Bulog dan PT JPL untuk mengkhususkan mereka untuk dalam penyaluran di daerah terpencil dan remote atau jauh ya Bu ya, sehingga bisa disalurkan sesuai dengan waktunya, tidak lebih dari 3 hari. Jadi H-1 beras itu datang ke titik bagi dan hari berikutnya sudah bisa langsung dibagikan, dan waktunya itu kami sudah berbicara dengan teman-teman Bulog untuk penyalurannya kalau bisa tidak melewati jam kerja. Kalaupun jam kerja mungkin bisa berkoordinasi dengan pihak desa gitu Bu. Oke, luar biasa sekali. Berarti memang sinergitas antar stakeholders ini juga sangat penting ya Pak Benu ya? Betul Bu. Harus itu Bu. Baik, Pak Benu tadi disampaikan juga bahwa bekerja sama juga dengan TNI Polri begitu ya untuk mengatasi gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat. Tapi bagaimana pengawasan ini dilakukan juga agar bantuan tepat sasaran Pak dan juga tidak disalahgunakan? Oke Bu, ya. Jadi untuk hal seperti itu kemungkinannya kecil Bu, sebab data yang kami dapatkan dari DTSN itu dari Kementerian Sosial terupdate Bu setiap saat. Itu mendapat data itu jadi datanya bottom up dari bawah ke atas, dari di atas diverifikasi kembali, di-feedbackkan ke dinas sosial masing-masing kabupaten kota, sehingga mendapatkan data yang benar-benar membutuhkan dan membutuhkan bantuan seperti itu Bu. Nah, kalaupun misalnya ada penyalahgunaan karena ada aplikasi itu Bu, aplikasi QR code dan geotagging, sehingga kemungkinan itu sangat kecil. Gitu. Berarti memang sudah tersistem begitu ya Pak ya? Betul Bu, ya sudah tersistem, dan mudah-mudahan sih kita berharap bantuan pangan ini bisa membantu masyarakat Bu. Berarti memang masyarakat juga tidak perlu khawatir begitu ya Pak akan adanya kecurangan mungkin begitu. Karena memang tadi sudah tersistem. Baik. Kemudian Pak Benu, apakah ada langkah lanjutan ataupun program lanjutan dari bantuan pangan untuk jangka panjangnya Pak Benu? Sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi terkait tindak lanjut kegiatan bantuan pangan ini Bu. Tetapi kami harapkan ke depannya tahun ini minimal ada bantuan lagi sehingga bisa membantu, apalagi kita sudah memasuki masa panen dan masa kemarau juga yang mungkin bisa berpengaruh terhadap daya beli masyarakat gitu Bu. Oke. Pak Benu tadi disampaikan juga bahwa penyaluran bantuan dari 2024 ke 2025 ini berbeda karena mungkin data dari DTSN tadi begitu ya Pak ya? Betul. Nah, ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar RRI seperti apa mungkin masyarakat bisa masuk ke dalam data DTSN tadi begitu Pak? Untuk data DTSN sendiri itu kami sebenarnya dari Dinas Ketahanan Pangan dan melalui koordinasi Bappenas, kami datanya sendiri kami tidak ada wewenang untuk ke sana Bu, untuk mengetahui di mana mereka bisa mendapatkan data tersebut, tetapi itu kami dapatkan dari Kementerian Sosial sendiri. Jadi DTSN itu ada aplikasi tersendiri Bu, sehingga bisa didapatkan. Nah, terakhir juga kami sudah berkoordinasi dan menanyakan ke Dinas Sosial DTSN ini seperti apa, terus desil berapa yang dimunculkan untuk penerima bantuan pangan ini. Kami mendapat jawaban bahwa data DTS ini sudah diupdate dari TKSK per desa, sehingga diharapkan Bu, data tersebut bisa lebih valid dan bisa terupdate dan bisa tepat sasaran untuk penerima bantuan. Gitu Bu. Berarti memang sudah dari desa begitu ya Pak ya, dari TKSK desa tadi begitu. Nah ini Betul, mungkin Bu. masyarakat bisa langsung datang ke desa saja untuk menggali informasi lebih dalam begitu ya Pak terkait DTSN ini begini. Betul Bu, iya. Baik. Silakan datang ke teman-teman TKSK, mungkin rekan-rekan TKSK juga sepertinya akan bisa menjelaskan lebih jelas untuk DTSN ini. Oke. Kemudian Pak Benu, apa pesan Pak Benu untuk masyarakat penerima bantuan agar bantuan ini benar-benar bermanfaat Pak?
Iya, kami berharap bantuan pangan ini bisa membantu masyarakat Kabupaten Lebak dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sendiri, dan titip kami bahwa beras ini beras bantuan dan kalau bisa tidak boleh diperjualbelikan sebab ada kasus subuh itu sebab jadi mereka dapat bantuan 2 bulan, 1 bulan ini dijual untuk beli lauknya katanya, tapi ya karena banyak kasusnya ternyata ya Pak ya. Ya, dapat berasnya tapi nggak dapat lauknya ya kita pemerintah hanya bisa memberikan itu gitu, tapi pada satu sisi kita juga tidak bisa menyalahkan begitu saja terhadap masyarakat. Tapi nah untuk itu kami berharap masyarakat bisa lebih bijaksana sebab bantuan pangan ini ditujukannya untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan kalaupun ada perbedaan data tahun kemarin dan tahun sekarang dari Dinas Ketahanan Pangan, saya atas nama Bapak Nas juga, kami sebagai penerima layanan dari Kementerian Sosial yang data DTSS itu, sehingga kami tidak bisa dan tidak berwenang untuk merubah data, baik menambah atau mengurangi data tersebut gitu Bu. Berarti memang masyarakat Kabupaten Lebak ini juga cukup kreatif ya Pak ya? Iya betul Bu, kreatif sekali Bu. Sangat kreatif ya Pak ya. Jadi 1 bulannya ini dijual begitu ya Pak ya? Oke, semoga masyarakat juga dimanapun ini mendengar untuk bisa memanfaatkan lebih bijak bantuan yang diterima dari pemerintah begitu ya Pak Benu. Betul. Ya, kemudian ya. Pak Benu, terakhir mungkin bagaimana harapan dari Dinas Ketahanan Pangan terhadap kesinambungan program ini ke depannya seperti apa Pak? Kami dari Dinas Ketahanan Pangan berharap program bantuan pangan ini berkesinambungan Bu. Jadi tidak hanya untuk 2 bulan ini saja, tetapi kita juga bisa memberikan bantuan bukan dari bantuan pangan dalam bentuk beras saja, tapi dalam bentuk edukasi juga untuk masyarakat, dan dengan didorongkannya dana ketahanan pangan desa, dana ketahanan pangan dan hewani di desa Bu, yang 20% kami harapkan itu bisa memunculkan ide-ide baru untuk perekonomian di setiap desa masing-masing, sehingga setiap kalau desa sudah besar dan sukses itu bisa masyarakat sendiri akan lebih sejahtera, dan saya yakin target PBP-nya itu akan berkurang. Baik. Gitu, ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga masyarakat Indonesia khususnya juga masyarakat Kabupaten Lebak juga bisa lebih sejahtera ya Pak ya dengan adanya bantuan ini begitu Pak. Pak Benu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Pak, mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda ya Pak Benu ya. Siap Bu, boleh. Baik, terima kasih banyak Pak Benu. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Iya Bu. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme. Demikian pendengar untuk dialog pagi di hari Kamis 24 Juli 2025, kita sudah bahas terkait dengan bantuan pangan KPM Kabupaten Lebak 2025 pendengar. Dan kita sudah bahas bersama Bapak Benu Dwiana selaku Kepala Bidang Distribusi dan Sumber Daya Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak pendengar. Dan masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten. Kita Indonesia.